Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ilim Arifah dengan NIM 230808683 dari PB3C. Di sini saya akan membuat video 8 hadis untuk memenuhi tugas matkul studi hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan. Yang pertama yaitu ada hadis tentang menghormati guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu wa'allamu wa tawadhu'u limu'allimikum wa la yalau lima'allimikum. Rawahu Tabrani. Artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormati guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Ini mengajarkan pentingnya menuntut ilmu dan menghormati guru. Rasulullah SAW mengajak umat muslim untuk belajar, mengajarkan dan bersikap baik kepada pengajar. Wajarnya buat kita, seorang siswa yang diajarkan oleh guru, untuk menghormati guru kita yang telah mengajarkan kita ilmu. Nah, penghormatan lebih dari sekedar ketaatan, mencerminkan kesadaran akan kedudukan ilmu dan pengajaran. Sikap merendah hati seorang murid akan mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Status hadis ini adalah hasan. Hadis ini memiliki sanad yang tidak bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan meskipun daya ingat perawinya tidak sekuat hadis sahih, tidak terdapat cacat atau kejanggalan dalam matan hadis tersebut. Hadis kedua tentang pendidikan, yaitu hadis tentang belajar akan membawakan kita jalan menuju surga. Hadisnya yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahlillahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dan kemudahan menuju surga yaitu dengan belajar. Siapapun yang belajar, entah itu sedikitnya membaca alif ba ta, itu akan membawa kita menuju surga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar bahwasanya siapapun yang mencari ilmu, maka alam semesta ini akan mendoakannya. Baik hewan, tumbuhan, dan gunung-gunung, ikan-ikan di laut akan mendoakan kita yang ingin belajar. Hadis ini memiliki sanad. Hadis ini hadis sahih karena memiliki sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan memiliki ingatan yang kuat. Tidak terdapat cacat ataupun kejanggalan dalam matan hadis tersebut. Hadis tentang lingkungan. Yang pertama ada hadis tentang menghidupkan lahan yang mati. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardhan maytatan fahiya lahu. Rawahu Ahmad. Hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang mengolah tanah atau memanfaatkan tanah yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau tanah tersebut tidak digunakan oleh orang lain, dan seseorang itu memanfaatkannya dengan menanam tanaman-tanaman atau sayur-sayuran, maka tanah itu berhak atas orang tersebut. Nah, jika seseorang itu menanam tanaman yang bermanfaat bagi makhluk Allah, maka penanam tersebut akan mendapatkan pahala walaupun orang yang memiliki tersebut sudah tidak ada. Pahalanya akan mengalir. Ini dinilai hasan sahih, yang berarti bisa diterima sebagai hujjah dalam fikih dan syariat Islam, khususnya terkait kepemilikan tanah melalui proses isya al-mawat. Memiliki sanad yang kuat dan mungkin ada perbedaan kecil dalam pelafalan perawi.
Tidak ada kelemahan yang signifikan ataupun cacat tentang sanad hadis ini. Menurut para ulama, hadis ini adalah hasan. Sanadnya tidak mencapai derajat sahih, tapi tetap dianggap dapat diterima dan dijadikan landasan dalam amalan. Perawinya adil dan ingatan perawinya tidak sekuat hadis yang sahih. Hadis tentang melarang tindakan keras terhadap hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'adzaba jawana wa 'adzaballahu yaumal qiyamah wal malaikatah wan nasu ajma'un. Hadis ini berarti barang siapa yang menganiaya binatang, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan semua manusia. Hadis Tabrani. Hadis tersebut bahwa siapapun orang yang menganiaya binatang, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan semua manusia. Seperti halnya jika kita memiliki hewan peliharaan, kita tidak boleh menyakitinya. Kita harus memberinya makan, disayang-sayang, diajak jalan-jalan. Kita tidak boleh terlalu menekan hewan tersebut, yang dimana ketika hewan tersebut yang merasa tersiksa, maka ia akan meninggal. Kita sebagai makhluk hidup Allah yang lebih memiliki akal yang sehat, kita tidak boleh menyakiti sesama makhluk Allah. Kita melihat ada hewan yang terluka di jalan, kita harus menolongnya, tidak boleh menyakitinya. Hadis tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Mami muslimi yughrizu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minha tayru aw insani au bahimatan illa kana lahu bihi shadaqatun ila yaumil qiyamah. Artinya, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan, atau burung, kecuali hal itu merupakan sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa tanaman yang ditanam oleh seorang muslim akan mendatangkan pahala sebagai sedekah, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan dan burung yang memakannya. Maksud dari sedekah ini ialah tanaman tersebut jika membuahkan hasil yang melimpah, baiknya kita sedekahkan kepada orang yang lebih mampu ataupun tetangga kita. Kita tidak boleh pelit dengan tetangga kita yang misalnya mau mencicipi hasil dari tanaman kita tersebut. Pahala bagi orang yang menanam tanaman tersebut tidak akan hangus sampai hari kiamat. Hadis tentang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajiru ahadakum ayyaqra'u fi lailati thulutha Qur'an. Qala wa kaifa yaqra'u thuluthal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda menyatakan bahwa membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hadis ini menunjukkan keutamaan surah tersebut dan kemudahan dalam beribadah, di mana umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Dengan membaca surah Al-Ikhlas sama dengan kita sudah membaca hatam 3 kali membaca Al-Quran. Hadis ini adalah hadis sahih yang perawinya adil dan memiliki ingatan yang kuat dan tidak ada kesesatan atau kejanggalan dari matan hadis ini. Hadis tentang kimia. Hadis ini yaitu hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang mengonsumsi nabit. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW yambidul lahur rabib fisaqai fayashrabuhul yawma wal ghada wa ba'dal fadi illa masa itsalisah.
Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengonsumsi nabit yang dibuat dari zubait kurma kering selama 3 hari. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas yang memiliki perbedaan pendapat antara Aisyah dan Ibnu Abbas mengenai maksimal penyimpanan nabit. Hadis Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa waktu penyimpanan nabit tersebut hanya boleh 1 hari dan harus dikonsumsi. Tetapi Ibnu Abbas menyebutkan bahwa nabit harus diminum dalam 3 hari berturut-turut tanpa melebihi 3 hari tersebut. Hadis ini memiliki status hadis yang sahih, yaitu sanadnya bersambung dan perawinya yang adil. Perawi ini bebas dari kesalahan atau keliruan. Perawinya tersebut memiliki ingatan yang kuat. Hadis ini tidak memiliki cacat atau kejanggalan dalam matan hadis ini. Selanjutnya yaitu hadis tentang alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Yamani akhbarana Syu'aib az-Zuhri qala hadatsani Talhat bin Abdillah anna Abdurrahman bin Amr bin Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man dhalama min sahli akhbarahu al-ardi syai'an tuqahu min sab'i ardina. Dari hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda tentang konsekuensi dari melakukan kezaliman terhadap tanah orang lain. Siapa yang menzalimi seukuran 1 shibr dari tanah, maka ia akan dipakaikan kalung dari 7 bumi dari hari kiamat. Dari hadis ini yaitu kita tidak boleh mengambil hak orang lain tentang tanah tersebut, karena pengambilan hak tanah dari orang lain akan mendapat sanksi di hari kiamat, bahwa pelaku kezaliman akan dikenakan sanksi berat di akhirat, di mana ia akan dipakaikan kalung yang terbuat dari 7 bumi, menggambarkan betapa besarnya dosa tersebut dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Ini memiliki status hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari perawi yang adil dan memiliki kekuatan ingatan yang kuat dan tidak ada kejanggalan atau kecacatan dari matan hadis ini.